Halo semuanya, perkenalkan saya Kristi Septia Ivosepin dengan NIM 72235200003. Di sini saya akan membawa atau mempresentasikan materi yang berjudul Standar Akuntansi atas Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud, yang dimana sebagai pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Standar Akuntansi Keuangan yang diampu oleh Bapak Nasirwan, SE MSI AKCA. Untuk materi yang pertama langsung saja kita lanjut. Untuk materi yang pertama langsung saja kita bahas dampak amandemen PSAK 16 terhadap model revaluasi dan pengungkapan nilai wajar. PSAK 16 tentang aset tetap merupakan salah satu standar fundamental dalam akuntansi keuangan karena mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, selama beberapa tahun terakhir, standar ini mengalami beberapa amandemen yang signifikan, terutama untuk menyesuaikan dengan perubahan pada IFRS, khususnya pada IAS 16. Nah, jadi, amandemen yang paling baru yang efektif pada tahun 2023 ini PSAK 16 atau bisa disebut dengan aset tetap. Nah, di sini membahas hasil sebelum penggunaan yang diintensikan dengan memberikan klarifikasi baru mengenai bagaimana entitas memperlakukan hasil atau pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas uji coba atau praproduksi sebelum aset tersebut siap digunakan sebagaimana dimaksud. Nah, jadi sebelum amandemen, praktik umum yang dilakukan adalah bahwa pendapatan dari aktivitas percobaan, misalnya dari hasil penjualan barang dari uji coba mesin baru, dikurangi dengan biaya perolehan aset. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan karena secara konsep PSAK 16 mengatur bahwa pengakuan biaya aset tetap harus mencerminkan cost to bring the asset to its intended condition and location for use. Nah, jadi bukan pengurangan dari pendapatan. Nah, amandemen terbaru menegaskan bahwa pendapatan tersebut harus diakui dalam laba rugi, bukan sebagai pengurangan biaya aset, agar penyajian laporan keuangan lebih transparan dan tidak menurunkan nilai investasi yang sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, PSAK 16 juga memperkuat peran model revaluasi atau bisa disebut revaluasi model yang digunakan oleh banyak entitas ataupun perusahaan untuk mencerminkan nilai wajar aset tetap sesuai dengan perkembangan pasar. Dalam materi ini, entitas ataupun perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengungkapan nilai wajar yang lebih transparan, termasuk menjelaskan metodologi penilaian, asumsi utama, serta sensitivitas perubahan nilai wajar terhadap fluktuasi pasar. Nah, jadi penerapan model revaluasi ini menciptakan tantangan baru bagi para akuntan ataupun auditor. Karena mereka harus memastikan bahwa revaluasi tersebut mencerminkan nilai yang wajar, bukan manipulasi untuk memperindah laporan keuangan atau bisa disebut dengan window dressing. Nah, secara ekonomi, penggunaan model revaluasi juga berdampak terhadap struktur ekuitas karena menaikkan nilai aset yang diakui sebagai surplus revaluasi yang masuk ke komponen pendapatan komprehensif lain. Nah, jadi kenaikan ini dapat meningkatkan total aset dan memperbaiki rasio solvabilitas perusahaan. Namun, di sisi lain, revaluasi juga dapat menimbulkan volatilitas nilai aset, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan frekuensi waktu pelaksanaan revaluasi dengan cepat. Untuk materi selanjutnya atau materi kedua yaitu perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud di era ekonomi digital pada PSAK 9 dan IAS 38. Untuk materi ini yaitu PSAK 19 kriteria pengakuan dan tantangan di era digital. Jadi dalam dunia bisnis modern atau dunia bisnis saat ini, nilai perusahaan tidak lagi didominasi oleh aset fisik seperti gedung, mesin, ataupun tanah, tetapi oleh aset tak berwujud seperti software, hak kekayaan intelektual, lisensi, merek dagang, data pelanggan, dan teknologi digital. Nah, jadi PSAK 19 ini diselaraskan dengan IAS 38 atau Intangible Asset yang menjadi acuan utama dalam menentukan bagaimana aset tak berwujud diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, PSAK 19 ini mengatur bahwa suatu aset tak berwujud dapat diakui jika dan hanya jika entitas dapat membuktikan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang akan dihasilkan dari aset tersebut, serta biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Namun, di era digitalisasi, kedua kriteria ini seringkali sulit untuk dipenuhi. Contohnya, pada nilai sebuah software AI, algoritma
algoritma machine learning ataupun database pelanggan yang sangat besar. Tetapi manfaat ekonominya sering sekali tidak dapat diestimasi secara pasti karena bergantung pada perubahan teknologi dan perilaku pasar. Nah, di sisi lain, PSAK 19 juga membedakan antara tahap riset atau research dan pengembangan atau bisa disebut sebagai development. Nah, pengeluaran riset tidak boleh dikapitalisasi karena belum pasti menghasilkan manfaat ekonomi. Sedangkan pengeluaran pengembangan dapat dikapitalisasi apabila memenuhi beberapa kriteria seperti kelayakan teknis dan kemampuan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Jadi konsep ini sangat penting dalam konteks ekonomi digital karena banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang menggunakannya seperti Gojek ataupun Tokopedia yang menginvestasikan dana besar dalam R&D dan R&D yang mungkin tidak semuanya bisa diakui sebagai aset. Untuk materi selanjutnya yaitu amortisasi impairment dan tantangan di masa depan. Nah, jadi amandemen PSAK 19 juga menyesuaikan dengan perubahan IAS 38 yang memperjelas metode amortisasi. Jadi dengan metode ini berbasis pendapatan tidak lagi diperbolehkan kecuali dalam keadaan khusus yang dimana pendapatan merupakan faktor utama dalam konsumsi manfaat ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi manipulasi laba melalui perubahan metode amortisasi. Adapun tantangan lain adalah pengujian penurunan nilai atau impairment test, karena tidak ada pasar aktif untuk sebagian besar aset tak berwujud digital. Dengan penentuan recoverable amount sangat bergantung pada estimasi arus kas di masa depan yang bersifat subjektif. Jadi dengan ketidakpastian ini juga menyebabkan perusahaan teknologi menghadapi risiko penurunan nilai yang signifikan saat kondisi pasar memburuk. Hal ini demikian, PSAK 19 bukan hanya instrumen akuntansi teknis, melainkan juga alat penting dalam menentukan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan di sektor digital. Adapun tantangan di masa depan adalah bagaimana standar akuntansi dapat menyesuaikan diri dengan munculnya aset baru berbasis teknologi seperti AI models, blockchain asset, dan digital content rights yang belum diatur secara eksplisit. Materi yang ketiga yaitu perbandingan perlakuan aset tetap antara PSAK 16 dengan PSAK 73 atau bisa disebut dengan leasing. Hubungan antara PSAK 16 dan PSAK 73 semakin erat sejak diterapkannya model right of use pada tahun 2020. Jadi sebelum PSAK 73, perusahaan yang menyewa aset dapat mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai operating lease sehingga tidak perlu diakui di dalam neraca. Namun, PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 mengubah paradigma ini secara drastis, yang dimana seluruh sewa harus diakui di neraca sebagai aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Nah, implikasinya total aset dan liabilitas perusahaan meningkat signifikan yang berarti rasio keuangan seperti debt of equity ratio dan return on asset atau ROA juga berubah. Nah, jadi bagi perusahaan yang sebelumnya banyak melakukan leasing seperti perusahaan retail, transportasi, dan penerbangan, perubahan ini dapat menurunkan profitabilitas secara jangka pendek karena beban bunga dan depresiasi akan lebih besar di awal periode sewa. Secara konsep, PSAK 73 ini memperluas cakupan dari PSAK 16 karena aset hak guna diperlakukan serupa dengan aset tetap, disusutkan berdasarkan masa manfaat ataupun jangka waktu sewa, yang mana lebih pendek. Namun, tantangan muncul dalam menentukan nilai wajar aset hak guna karena melibatkan estimasi tingkat diskonto implisit sewa dan evaluasi risiko residual. Nah, adapun perbandingan antar kedua standar ini menunjukkan bahwa PSAK 16 lebih menekankan pada pengendalian dan kepemilikan aset, sedangkan pada PSAK 73 menekankan pada hak guna menggunakan aset atau right of use, yang dimana integrasi keduanya ini membuat laporan keuangan lebih representatif terhadap kewajiban dan aset aktual perusahaan. Dari perspektif analisis keuangan, perubahan ini juga mempengaruhi persepsi investor dan kreditor. Dengan munculnya aset dan liabilitas yang baru, beberapa perusahaan terlihat lebih leverage pada aktivitas ekonominya yang sama. Maka dari itu, pengungkapan yang memadai dalam catatan laporan keuangan menjadi lebih penting agar pengguna laporan keuangan memahami konteks perubahan ini.
Untuk materi yang selanjutnya atau materi yang keempat yaitu implementasi PSAK 73 dan PSAK 16 dalam mendukung sustainability reporting. Isu keberlanjutan atau sustainability menjadi pilar utama dalam pengembangan standar akuntansi global. PSAK 16 dan PSAK 73 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengakuan aset dan liabilitas, tetapi kini juga memainkan peran penting dalam pelaporan lingkungan dan sosial. Implementasi kedua standar ini membantu perusahaan menilai dampak lingkungan dari kepemilikan atau penggunaan aset. Misalnya, seperti aset tetap pada mesin, pabrik, dan kendaraan memiliki jejak karbon atau carbon footprint yang signifikan selama masa pakainya. Sementara pada PSAK 73 membantu nilai aset sewa yang berkaitan dengan efisiensi energi ataupun transportasi hijau. Nah, dalam PSAK 16 ini memberikan landasan bagi perusahaan untuk melakukan pengakuan dan pengukuran aset hijau atau bisa disebut sebagai green asset, seperti mesin hemat energi atau sistem pengolahan limbah. Dengan demikian, biaya pengganti aset lama dengan teknologi baru dapat dikategorikan sebagai investasi keberlanjutan. Sedangkan pada PSAK 73 berkontribusi dalam mengungkapkan komitmen perusahaan terhadap penggunaan aset ramah lingkungan melalui kontrak sewa seperti kendaraan listrik atau bangunan berenergi rendah. Adapun analisis mendalam menunjukkan bahwa integrasi PSAK dengan sustainability reporting menciptakan dua manfaat besar. Yang pertama, peningkatan akuntabilitas lingkungan dan sosial. Dan yang kedua, peningkatan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Nah, investor global kini menilai kinerja perusahaan tidak hanya berlandaskan pada laba, tetapi juga sejauh mana perusahaan ini mampu mengelola risiko lingkungan yang melekat pada asetnya. Oleh karena itu, pengungkapan aset tetap dan aset sewa yang dikaitkan dengan tujuan keberlanjutan menjadi langkah penting menuju pelaporan terintegrasi atau integrated reporting. Namun dengan demikian, ada tantangan muncul karena belum adanya pedoman kuantitatif dalam PSAK mengenai pengukuran dampak lingkungan dari aset. Nah, dalam praktiknya, perusahaan kadang seringkali hanya mengungkapkan narasi deskriptif tanpa indikator terukur. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi PSAK dengan IFRS S1 ataupun S2 dengan GRI standar agar pelaporan pada aset dapat sepenuhnya mencerminkan dimensi keberlanjutan. Untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu hubungan standar akuntansi atas aset tetap dan aset tak berwujud terhadap beberapa kitab. Di sini saya mengaitkan dengan 4 kitab, yang dimana ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama pada kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat secara tegas melarang kecurangan dan pengukuran. Dalam konteks akuntansi, hal ini diwujudkan melalui beberapa kewajiban pengakuan dan pengukuran aset melalui PSAK 16 dan PSAK 19 secara fair dan akurat. Nah, menyajikan aset tetap ataupun aset tak berwujud seperti goodwill ataupun brand dengan nilai yang dilebih-lebihkan ataupun bisa kita bilang sebagai nilai manipulatif adalah bentuk ketidakjujuran dalam timbangan perusahaan atau ukuran perusahaan. Nah, hal ini berhubungan langsung dengan pencegahan manajemen laba melalui manipulasi nilai aset seperti revaluasi aset tetap yang tidak wajar atau kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang seharusnya dibebankan. Dalam standar akuntansi bertujuan menutup celah bagi para pelaku usaha untuk menyajikan nilai aset secara tidak benar ataupun menipu kepada pihak publik ataupun investor. Nah, dalam kitab selanjutnya di sini ada kitab Zabur. Nah, dalam kitab ini menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan berbicara kebenaran. Dalam akuntansi, hal ini diterjemahkan menjadi prinsip transparansi dan keandalan bagi laporan keuangan. Nah, aset harus dicatat dan diungkapkan sesuai dengan substansi dan ekonominya, bukan hanya bentuk legalnya. Penyimpangan dari PSAK demi keuntungan pribadi melanggar prinsip kebenaran ini. Kitab Zabur juga mengingatkan bahwa keyakinan duniawi ataupun aset bersifat fana dan diberikan oleh Tuhan. Dalam perspektif ini, mendorong pengelolaan aset sebagai amanah, bukan sebagai hak mutlak.
Dalam standar akuntansi mewajibkan mempertanggungjawabkan atas aset yang dipercayakan kepada manajemen melalui penyajian dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, dalam Kitab Injil mengajarkan prinsip stewardship atau pengelolaan yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan. Nah, dalam standar akuntansi menetapkan kerangka kerja formal untuk pertanggungjawaban ini. Manajer diwajibkan untuk mengelola dan melaporkan aset tetapnya, seperti mesin, dan pada aset tak berwujud seperti hak paten secara efisien dan jujur kepada pemilik ataupun pemegang saham. Meskipun secara tidak langsung, etika bisnis Kristen berpusat pada perlakuan adil terhadap sesama. Dalam laporan keuangan yang jujur dan transparan, memastikan investor dan karyawan tidak dirugikan oleh informasi aset yang menyesatkan sehingga mewujudkan keadilan dalam pasar. Ada juga dalam kitab Al-Quran yang di sini mengajarkan prinsip dalam etika bisnis Islam atau bisa disebut sebagai batil. Nah, batil ini mencakup segala bentuk penipuan, manipulasi, dan kecurangan. PSAK dengan aturannya tentang kapitalisasi, depresiasi ataupun amortisasi dan impairment ataupun penurunan nilai berfungsi sebagai mekanisme teknis untuk mencegah perolehan atau penyajian nilai aset dengan cara yang tidak benar atau bisa disebut sebagai batil. Nah, dalam Al-Quran menekankan pentingnya pencatatan utang piutang dan transaksi secara tertulis. Hal ini menjadi dasar dari konsep akuntabilitas dan dokumentasi dalam akuntansi. PSAK 16 dan PSAK 19 adalah pedoman spesifik tentang bagaimana pencatatan aset harus dilakukan dengan memastikan setiap aset terverifikasi, terukur, dan diungkapkan. Nah, dalam prinsip keseimbangan menuntut keadilan dalam segala aspek. Dalam akuntansi aset, hal ini berarti menyajikan nilai aset secara seimbang atau relevansi, ataupun reliability, sehingga tidak melebih-lebihkan nilai aset di neraca maupun menyembunyikan aset tak berwujud yang penting. Sekian dari hasil presentasi saya dari materi yang berjudul Standar Akuntansi atas Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Semoga materi ini dapat menjadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.